Mana yang lebih baik? Adakah Shin Tae-yong patut kembali ke dalam timnas Indonesia atau PSSI akan mengambil Jesus Casas sebagai head coach untuk timnas Indonesia? Indonesia lagi heboh, suruh Kosin balik gitu. Shin Tae-yong. Jika Shin Tae-yong kembali ke timnas Indonesia, mesti ramai daripada supporter-supporter bola sepak untuk Indonesia, ramai yang suka. Hey, what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Comment React. Okay guys, suasana sepak bola Indonesia kembali memanas setelah gagal membawa Garuda melangkah ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert resmi dipecat oleh PSSI ataupun PSSI. Keputusan ini diumumkan secara terbuka dalam sidang darurat. Suasana tegang, kamera media berderet dan tatapan publik tertuju pada satu nama, iaitu Patrick Kluivert. Namun yang tak kalah mengejutkan, beberapa jam setelah kabar itu pecah, Shin Tae-yong, mantan pelatih yang paling dirindukan oleh rakyat Indonesia, akhirnya buka suara. Dalam wawancaranya dengan media Korea, Shin Tae-yong bertegas, Indonesia bukan sekadar negara bagi saya, tapi bagian dari hidup saya. Kalau rakyat Indonesia masih percaya, saya akan selalu siap kembali untuk timnas. Kalimat itu langsung meledak di media sosial, ribuan komentar memenuhi timeline. Kini dua nama besar kembali jadi perbincangan, Patrick Kluivert yang tersingkir dan Shin Tae-yong yang mungkin akan kembali. Pertanyaannya, apakah PSSI ataupun PSSI akan membuka pintu untuk sang pelatih legendaris itu sekali lagi? Jadi tanpa perlu kita buang masa, kita akan masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tuned. Dua calon kuat pengganti. Ini adalah dua calon sebenarnya. Di timnas Jesus Casas dengan Shin Tae-yong. Asik. Ini aku tanya pendapat kamu lah kan. Mana yang lebih baik? Adakah Shin Tae-yong patut kembali ke dalam timnas Indonesia atau PSSI akan mengambil Jesus Casas sebagai head coach untuk timnas Indonesia yang terbaru? Kalau kita lihat daripada segi pencapaian, tidak boleh disangkal lagi Shin Tae-yong masih di bawah Jesus Casas. Disebabkan apa? Sebab mereka punya taktik pernah melawan dan Shin Tae-yong pernah dikalahkan oleh Jesus Casas ya. Seperti mana yang kita tahu, Jesus Casas punya level lain sedikit. Breaking news guys, ada info nih, tinggal menunggu calon pelatih timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert out. Let's go. Menurut kalian ini siapa nih kira-kira yang cocok menggantikan Patrick Kluivert? Ya dah, kalau menurut gua nih ada dua nih kandidat pelatih untuk menggantikan Patrick Kluivert, yaitu pertama dengan kembalinya Coach Shin Tae-yong. Let's go. Yang kita tahu ya, Coach Shin Tae-yong sudah berbuat banyak untuk timnas Indonesia. Ya, dari titik minus bahkan Coach Shin Tae-yong memproses bersama timnas Indonesia. Dan kedua, kalau memang mau pakai pelatih baru, ada Jesus Casas yang banyak diperbincangkan. Sekali lagi ya, Jesus Casas sebelumnya bersama Irak sudah mendapatkan satu trofi, yaitu Arabian Gulf Cup, dan bersama Irak sangat-sangat kuat di bawah Jesus Casas. Dan kalau federasi mau dari Belanda, ada Giovanni Van Bronckhorst, Ten Hag, dan Louis van Gaal. Tinggal dipilih. Let's go Garuda, Bravo Timnas. Tapi itulah aku tanya kamu kan guys, di antara Shin Tae-yong dan Jesus Casas, siapakah yang patut menjadi head coach untuk timnas Indonesia yang terbaru? Nah, ini pertanyaan lah. Jadi kamu boleh komen di bawah. Sebab sekarang kalau aku nampak PSSI pun masih mencari lagi head coach. Mungkin dalam beberapa hari ini akan ada update tentang head coach yang terbaru untuk timnas Indonesia. Jadi kita tunggu sama-sama keputusan yang dilakukan oleh PSSI ataupun PSSI itu. Respon beliau? Kosin, di Indonesia lagi heboh, suruh Kosin balik gitu. Shin Tae-yong. Hah? Ke Indonesia lagi? Iya. Dia tanda tanya. Oke, kau jadi sendiri masih berkomunikasikah dengan Shin Tae-yong saat ini, dan ini bukan yang sama Shin Tae-yong kan itu JJ nih. Apakah beliau sudah mendapat kabar ini? Sudah, karena barusan saya lagi bikin podcast sebelah juga persis. Langsung kabarin. Langsung kabarin, Kosin ini ada, dan beliau sudah lihat ternyata. Responnya beliau nih apa nih? Kalau boleh, mungkin bisa dibacain mungkin responnya beliau. Ini yang ditunggu. Saya bercanda. Ditunggu rakyat Indonesia nih. Suruh Kosin balik. Oh, suruh Shin Tae-yong balik lagi ke Indonesia. Iya. Boleh mungkin kita kasih lihat mungkin chattingannya
kepada kita semua, nah ini buat pemirsa. Ya tapi bahasa Korea ya. Tapi dia punya bahasa Indonesia yang bagus juga kan? Karena bahasa Korea mungkin jadi susah lihat. Oh, bahasa Ya. Korea ya. Ya. Yang diartikan? Ya, intinya head coach saat ini sudah dipecat. Katanya. Boleh kita kasih lihat lagi mungkin buat pemirsa. Ini dalam bahasa Mana Korea ya. mana lah jadi ya. nampak. Intinya apa? Jadi dipecat head coach saat ini dan juga Coach Shin bilang sudah lihat dari Instagram. Dan saya tanya lagi, Coach Shin, Respon beliau? Coach Shin, di Indonesia lagi heboh, suruh Coach Shin balik. Responnya gitu. apa? Terus, ke Indonesia lagi? Iya. Dia tanda tanya. Nah saya belum balas. Oke. Soalnya buru-buru kesini kan, jadi. Seberapa seringkah JJ masih berkomunikasi dengan Aku pikir dia memang JJ. Kenapa lah kau tak balas? Coach Shin Tae-yong? Saya sering banget pas saya nonton pertandingan di Saudi Arabia juga. Iya. Sering kontekan dan saya kasih tahu hasilnya begini, sayang sekali, dan coach juga menyayangkan itu. Aku pikir sudah Shin Tae-yong balas guys ya. Rupanya sudah Shin Tae-yong balas, JJ yang belum balas. Mungkin dia sibuk ke apa kan. Tapi kita tunggulah keputusan resmi daripada PSSI, sebab PSSI yang akan atur semua tuh. Jadi kita tunggulah siapa head coach terbaru untuk timnas Indonesia. Tapi untuk PSSI jangan pilih lagi yang macam Kluivert. Jangan pilih lagi. Pastikan kalau mau memilih head coach tuh mungkin PSSI lebih tahu daripada kita semua. Kan kalau kita pikirkan secara logik akal, kan PSSI lebih paham tentang semua itu daripada kita. Cuma ni kali tolong jangan terburu-buru, jangan huru hara untuk memilih head coach, sebab sayang guys ya, sayang. Aku sebagai orang Malaysia tengok perkembangan timnas Indonesia tu, aku cukup bangga juga aku tengok, sebab ialah negara tetangga dia punya sepak bola cukup maju dengan player-player yang padu lagi semua. Cuma disayangkan daripada segi head coach yang baru-baru ni out lah, memang outro. Kami merangkumkan total ada 8. Kita akan lihat. Muncul beberapa pelatih yang gantikan pelatih timnas Indonesia. Oke. Oke, 1. Alex Pastor, Jesus Casas, Benrado Tavares, dan Shin Tae-yong. Nah, Bang yang kiri bawah bang, Bang Andre, Anda sudah mengatakan CLBK Ada 4 orang ya. sudah pernah di Indonesia, mengetahui bagaimana habit kalau pakai logika Mas Akmal tadi? Ya nggak ada yang salah. Arab Saudi kan sudah menunjukkan kepada kita pelatih yang dia pecat diambil lagi dan mengalahkan kita di round 4. Oke. Kan dalam sepak bola CLBK itu hal yang wajar. Sah saja ya? Sah-sah saja. Carlo Ancelotti aja pernah ditendang Real Madrid, balik lagi ke Real Madrid dan membawa prestasi ke Real Madrid. Betul. Jadi menurut saya hal yang wajar. Jadi kalau slide pecat, kedua, memecat 4 nama? dan CLBK dalam sepak bola hal yang wajar. Hal yang wajar. 4 nama? Sangat wajar CLBK menurut Anda? Nama STY? Ya menurut saya masih wajar untuk kembali melatih Indonesia, apalagi memang mayoritas supporter Indonesia menginginkan beliau. Ya, who knows kan? Oh, iya. Rapat Exco minggu ini atau minggu depan memutuskan Coach Shin kembali kan? Oke. Nggak ada yang nggak mungkin dalam dunia sepak bola. Karena sah bola saja itu logikanya. benar. Tapi kan mungkin di antara 4 kandidat nih, Alex Pastor, siapa tuh yang daripada Portugal tuh, Jesus Casas dengan Shin Tae-yong. Aku boleh katakan di antara 2 tuh, Jesus Casas dengan Shin Tae-yong yang akan diambil balik oleh timnas Indonesia. Akan diambil oleh PSSI lah, Shin Tae-yong atau Jesus Casas tuh. Cuma kalau kamu tanya pendapat aku tentang Jesus Casas nih, mungkin harganya akan lebih mahal sikit. Disebabkan, kenapa aku cakap lebih mahal? Kalau kita tengok daripada sudut pencapaian yang telah Jesus Casas dapatkan, itu bukan satu pencapaian yang biasa-biasa. Itu satu pencapaian yang sungguh luar biasa. Pada tahun 2015, 2014 begitu, Jesus Casas bersama klub Barcelona memenangkan Liga Champions guys ya. Liga Champions dan memenangkan La Liga, UEFA, sama aku lupa salah satu tadi itu apa. Cuma memang mahal sedikit. Kalau mau yang terbaik lah, sebab Jesus Casas tu sudah membuktikan juga waktu dia training Irak, kalau tidak silap Irak kah?
Tapi untuk Shin Tae-yong ramai rakyat Indonesia ingin dia kembali. Cuma itulah kandidat yang cukup paling mungkin akan masuk lah Jesus Casas, Shin Tae-yong. Kalau seandainya PK diganti, ujungnya tetap akan dari Belanda Oke. atau Pastur. Itu aja pilihannya. Pastur atau kalau seandainya apa namanya mau ambil pelatih dari Belanda lagi, Pastur paling jadi asistennya. Yang senior kayak Hiddink kalau dia mau Filippo dia nggak mau. Nggak mau, gue yakin sih nggak mau. Van Marwijk atau Fred Rutten atau advokat. Kenapa Kalau mau Belanda advokat kan terus, pegang Yes? Curaçao. Iya. Masih bisa lolos juga. Kenapa mau Belanda terus coba tes lain kan gitu. Coba lagi tes lain sebab lo nampak pelatih Belanda kan baru-baru ini tidak seberapa. Tengok pelatih daripada Korea itu Shin Tae-yong, cantik permainan. Coba kali ini try Spain lagi. Spanyol punya. La Liga punya pukulan. Kita tengok macam mana pukulan La Liga di Asia Tenggara nih. Kita tengok. La Liga punya pukulan, guys. Orang juga pernah di luar, pernah di mana? Asia apa di Arab? Arab. Nggak bagus-bagus juga kan sebenarnya. Gak bagus juga. Ya pelatih mana sih yang bagus pegang Arab? Iya kan? Pancini aja dibantai. Ya, Rijkaard pun abis dari Barcelona kan di sana. Iya. Gatot juga. Iya. Yang nggak jadi jaminan juga sebenarnya kan. Nggak jadi Tim jaminan. Belanda juga kan. Iya. Cuman karena gini, kita juga nggak boleh lupa bahwa pemain-pemain ini bertambah jam terbang, bertambah pengalaman. Betul. Ya kan? Jadi jangan dipotong di tengah jalan, tapi diterusin. Ya. Ini Karena kan setuju. sebenarnya emang blueprintnya yang belakangan dibilang sama ET kan sebenarnya Indonesia ke Piala Dunia itu 2030 kan. Iya. Nah, tapi karena kemarin momentumnya terlihat ada untuk masuk, makanya lakukan percepatan naturalisasi dan segala macam. Iya, akhirnya sekarang gagal. Kalau seandainya Tapi itulah jujur, betul lah cakapnya kan. Sekarang player-player untuk timnas Indonesia mempunyai pengalaman yang cukup jauh sudah sebab memasuki kualifikasi Piala Dunia. Daripada segi tekanan dorang sudah rasa tekanan yang tinggi, skill-skill pemain-pemain yang lain, and then mungkin kalau digadingkan lagi dengan ini aku punya pendapat lah. Tak tahu kenapa aku yakin betul kalau aku nampak Jesus Casas nih guys ya. Disebabkan kenapa? Kalau kita nampak gameplay di La Liga tuh, La Liga punya gameplay lain macam guys ya. Dia punya klub-klub biasa pun memang lain. Itu La Liga lah. Kalau Jesus Casas masuk ke timnas Indonesia, mungkin kita akan lihat di situ taktik-taktik La Liga yang digunakan di Indonesia. Jarang-jarang kita mau nampak taktik La Liga main guys ya. Ini peluang besar lah untuk Indonesia. Seandainya Jesus Casas menjadi head coach pilihan PSSI, kalau Shin Tae-yong pun boleh masuk. Sebab kalau kita nampak player-player semua lebih serasi dengan Shin Tae-yong. Mungkin Shin Tae-yong lebih faham mereka. Ya, itu adalah pilihan-pilihan lah di antara dua pilihan sebenarnya. Kalau Alex Pastor lagi mungkin kalau kamu tanya aku 50-50 lah. Gitu. Coach PK dan jajaran pelatihnya harus bertanggung jawab. Nah, penggantinya siapa? Sosok yang tepat untuk menangani timnas ke depan dengan materi mewah ini. Karena kita ada Piala AFF, ada Piala Asia. Mengembalikan lagi Shin Tae-yong kah? Kebetulan baru dipecat ya. Dari Ulsan ya? Ya, Ulsan Hyundai. Aku kok tertarik sosok Pak ya. Park Hang-seo, Iya. Vietnam. Itu bekas Vietnam. Bagaimana dia mampu memberikan trofi, kemudian juga transfer knowledge-nya ketika menanganin Vietnam kan luar biasa. Dan di era itu kan mereka semua di kelompok umur itu kan sukses semua itu. Final Piala Asia U23. Iya, kemudian SEA Games ya. Iya, SEA Games juga. AFF. Iya. Indonesia nggak pernah menang lagi lawan tim Park Hang-seo dulu. Pernah nggak ya? Sulit untuk menang. Pernah ya? Seri doang ya paling. Seri kan? Ya artinya ada tipikal yang sama dari seorang Shin Tae-yong ya. Etos kerja, militansinya, kemudian rasa nasionalismenya ketika memakai jersey tim nasional itu benar-benar luar biasa dari kacamata saya ya, melihat sosok kepemimpinan dari Park Hang-seo. Kenapa nggak Shin Tae-yong lagi? Apa karena mantan? Kalau goalsnya untuk tidak hanya AFF, World Cup ya,
Pak juga layak karena Pak juga sempat jadi asistennya Gus Hiddink. Gus Hiddink Hiddink, ya. ketika Korea menjadi tuan rumah kalau nggak salah. Iya, sampai semifinal Piala Dunia. Artinya jam terbang dari sisi pengalaman juga Pak juga Boleh jadi? sangat baik. Tapi kalau ngomongnya gitu, Patrick Kluivert kan juga asistennya Van Gaal kan di Ketika Belanda itu 2014. Betul ya. juga. Ya, tapi kan setelah itu kan tidak ada kesinambungannya. Karirnya ya, Iya. kepelatihannya. Iya. Kalau Pak kan tidak hanya tim nasional Vietnam, tapi di youth development-nya kalau nggak salah dia juga memberikan kontribusi juga di Vietnam kan. Mau Kalau aku Pak Hang Seo ni Agsio kan namanya, Pak Hang Seo. Nggak tahu lah gue sekolah itu. No comment lah. I'm looking at that Kluivert hiring, man. That's where I'm looking. Yeah. I think ultimately there was no need, man. There was Tidak ada no need. Did incredible with this team. We were critical of it when they fired him and replaced them. I think he should have been the one to see this project out. And Betul juga. at worst, it ends like this. But at its best, it maybe could have gotten things. I don't know. But I think the Kluivert experiment ends up being a no for me. Although I think he's still going to stay on as head coach. And Bapak buat pula lagunya I'm nih. going to look at it as the thing that kind of changed up the dreams of this Indonesian squad from what they could have achieved. Ya. This happens so much in Asia. Very strange. Perubahan pelatih yang sangat aneh. It never works out when you change a coach and your team's in a good form of Well, look at you, Rock man, with Graham Arnold. This looks like a shadow of the team I saw at the AFC. Good lord, and for Rock, I mean, even outside the coach, I think since the AFC Asian Cup, Kenapa dia punya lagu kuat betul guys ya? that team is just slowly downtrodden into a version of themselves. Tapi betul lah Shin Tae-yong kan, Shin Tae-yong yang mulakan semua projek ni sebenarnya. Kalau kita nampak dari belakang sikit, sebenarnya Shin Tae-yong yang mulakan projek ni semua. Tapi sayang, dia dipecat juga. Disebabkan apa dia dipecat ya? Ada macam, ya ada masalah sikit lah. Itu biasalah. Tapi tidak mustahil juga kalau Shin Tae-yong kembali untuk melatih timnas Indonesia. Sebab Don Carlo, aku panggil Don Carlo lah, pelatih Real Madrid tu, dia pernah dipecat dan diambil lagi oleh Real Madrid balik. Macam yang tadi dia cakap tu, pecat, diambil oleh Real Madrid balik, dan Don Carlo menunjukkan dia punya konsisten di dalam tu. Who knows kan? Itu akan Ayah terjadi. Verdonk inginkan Alex Pastoor gantikan Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Menyoroti performa timnas Indonesia di laga sangat penting melawan Arab Saudi, justru Kluivert dianggap melakukan kesalahan besar. Bahkan penonton sepak bola pun paham akan kejanggalan itu. Bahkan Ron Alting, ayah dari Calvin Verdonk, sampai membuat status di Facebook pribadinya bahwa Alex Pastoor dianggap lebih paham daripada Patrick Kluivert. Apa-apaan sih dengan pelatih-pelatih Belanda itu? Romeni, kesayangan dan striker terbaik. What is that touch made Daniel trainers in labeling and best speech Romeni Ladje 80 minutes? Oh, dia bilang kan, apa hal pula dengan trainer tu? Kenapa masukkan Romeni di minit yang ke-80? Woi, kita berpaham pula bahasa Belanda. Indonesia malah dibiarkan duduk di bangku cadangan selama 80 menit. Aku yang salah guys, salah Selamat tinggal translate. Kluivert. Biar Pastoor saja yang tangani, dia lebih berpengalaman dalam situasi seperti ini. Bahkan secara spesifik, Ron Alting juga menyoroti loyonya penyerangan. Dari sisi Beckham seolah tidak seperti namanya. Padahal mereka dinamakan James Dean dan Beckham. Sama sekali tidak bertenaga di sisi kiri. Mereka berdua itu, Kluivert membuat kesalahan entah yang keberapa kalinya lagi. Kekesalan ini dipastikan akan ada titik jenuh apabila laga melawan Irak berakhir dengan imbang ataupun kekalahan. Tes ombak nih, kalian setuju nggak sih Setuju jika kah? Alex Pastoor yang menjadi Kalau Alex pelatih Pastoor. Oke, ini adalah barisan pelatih lah di antara kandidat Shin Tae-yong, Jesus Casas, Timur Kapadze, Erik ten Hag, Giovanni Van Bronckhorst, susah namanya. Erik ten Hag ni dia pengalamannya luar biasa guys ya. Sebab dia lama di Premier League
di yalah Premier League. Mungkin boleh lah kan. Kita masih menunggu lah keputusan PSSI. Enam kandidat. Ada info nih. Berikutnya 6 kandidat pelatih untuk menggantikan Patrick Kluivert ya. Coba ganti pelatih kalau masih ada mafia bola. Kluivert out. Siapa layak gantikan Patrick? Yaitu untuk pertama ada kembalinya Coach Sintayong. Wow. Dan kedua ada di Louis van Gaal. Ketiga yang kita tahu ya yang sedang ramai diperbincangan ada Jesus Casas. Dan ada Robin van Persie dan Giovanni Brandbonkos dan yang Robin van Persie, bos. terakhir Jurgen Klopp. Ini sekali lagi ya, ini adalah 6 kandidat pelatih yang kalau menurut gua oke lah untuk menggantikan Patrick Kluivert apabila Patrick Kluivert out jadi pelatih utama Ini Robin van Persie. Iya, Robin van Persie, guys. sama tim nasional Indonesia. Jadi menurut kalian siapa nih yang cocok untuk menggantikan Coach Sintayong, yaitu atau Coach Sintayong, Louis van Gaal, Jesus Casas, Robin van Persie, Giovanni Brandbonkos atau Jurgen Klopp? Tulis komen di kolom komentar. Let's go Garuda, berfoto. Kan abang dah cakap Patrick Kluivert tu bukan level Sintayong. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Patrick Abang ni sakit kan, kenapa dia pakai sweater? Kluivert dengan geng pelatih dia baru dipecat setelah gagal bawa Indonesia ke Piala Dunia. Sejujurnya dari awal lagi, kebanyakan fans bola sepak sangsi dengan kebolehan Patrick Kluivert sebagai jurulatih kerana track record dia tak cantik. Tapi adalah pakar cakap yang ganti Sintayong tu 3 jurulatih jadi satu. Bisa bantu striker, tactical very strong dan komunikasi baik kerana dari Belanda. Komunikasi guna bahasa Korea kot. Asal pemain nampak bingung, hilang confidence dan identiti permainan Indonesia lenyap. Yang paling tak masuk akal bila kau tahu tak cukup masa training dan timnas perlu result positif. Kenapa jadi hero pergi tukar formula yang terbukti berkesan? Tapi soalan cepu emas guys, adakah kegagalan Indonesia ke Piala Dunia kesilapan Patrick Kluivert dengan coaching staff dia sahaja? Atau mungkin ada orang lain yang perlu bertanggungjawab? Pendapat korang macam mana? Tembak lagi Erick Thohir. Percaya apa enggak nih dengan kepelatihan Patrick Kluivert? Kalau saya sih melihat game plan tidak ada sesuatu yang istimewa ya. Betul. Kalau mau pakai Belanda lagi silakan aja, tapi masih banyak pelatih yang bagus. Kita mulai dari nol, benar-benar dari nol. Setahun setengah nih ya? Iya, karena masih ada 1 tahun setengah sebelum Piala Asia. Dan ingat Piala Asia kita udah nggak kualifikasi ya. Kita udah lolos langsung. Jadi kalau out gitu, sekalian out, cari pelatih baru, mau dari Jerman, Belanda, mau dari Wonosobo, terserah deh. Iya, maksudnya terserah kalian deh itu, mau federasi mau pilih dari mana gitu. Percaya apa enggak nih? Betul setuju ya. Mulai dari nol lah. Cuma kalau bilang mulai lagi dari nol, perlukan pelatih yang cukup paham tentang gameplay untuk player-player timnas Indonesia nih. Setelah kursi kepelatihan timnas Indonesia itu udah kosong, pasca dipecatnya si manusia keringetan, pertanyaannya, siapakah sosok pelatih yang akan menggantikan dia sebagai head coach di timnas Indonesia? Wah iya juga ya, siapa nih kira-kira nih bos? Gue sih jujur gue punya beberapa list dan juga kriteria pelatih yang cocok untuk menangani timnas Indonesia. Mari kita bahas boy. Kriteria pelatih yang menurut gue sangat cocok, itu ada 3 poin yang harus dimiliki oleh beliau. Yang pertama, jelas pelatih yang pernah nanganin tim nasional dan punya track record yang baik di tim nasional itu, supaya nggak keulang lagi nih tragedi mantan pelatih Curaçao ini. Poin kedua, dia itu udah paham soal pemetaan sepak bola di Asia. Karena nggak bisa dipungkiri nih boy, sehebat-hebatnya Roberto Mancini juara Euro bersama Italia, dia gagal total di Saudi boy. Mungkin salah satu faktornya dia nggak paham pemetaan sepak bola Asia nih. Dan yang jelas poin ketiga, dia punya determinasi, dedikasi dan juga bisa kuasai ruang ganti. Dari 3 kriteria tersebut boy, gue punya 3 nama yang mungkin PSSI bisa pertimbangkan. Nama pertama ya El Rotasi, jelas. Supporter timnas mayoritas mengharapkan CLBK dengan El Rotasi, tapi kalau gue pribadi enggak, karena biarkan dia jadi hero, gue nggak mau dia dikerjain kalau balik ke sini. Cuma faktanya ya dialah yang nggak perlu adaptasi lagi, dia udah paham betul. Nama kedua adalah Jesus Casas, ex pelatih dari Irak. Doi orang Spanyol, berarti orang Eropa, harusnya gak ada masalah dengan kultur Belanda di mayoritas pemain timnas kita. Dan dia udah memenuhi 3 kriteria yang gue sebut tadi. Nah, nama terakhir itu adalah ex pelatih timnas Uzbekistan, yaitu adalah Timur Kapadze. Doi emang sekarang tidak free agent boy. Doi sekarang adalah asisten pelatihnya Fabio Cannavaro di timnas Uzbekistan. Padahal Doi lah yang membawa timnas Uzbekistan untuk lolos ke Piala Dunia.
semuanya. Kalau menurut kalian gimana nih boy? Kira-kira Casas, Taeyong, apa si Timur nih? Menurut kalian atau ada gimana? rekomendasi lain? Kalau dari gue nggak mesti Belanda ya. Yang penting memenuhi 3 kriteria tadi. Coba tulis di bawah ya. Coba tulis di bawah Wey. Jadi gimana kalau kamu? Kalau aku tetap dengan, kalau kamu tanya aku Jesus Casas lah, Jesus Casas. Alright guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang Shin Tae-yong nih. Mungkinkah dia akan kembali ke timnas Indonesia? Tapi kalau kamu tanya aku, jika Shin Tae-yong kembali ke timnas Indonesia, mesti ramai daripada supporter-supporter bola sepak untuk Indonesia, ramai yang suka lah. Dan cuma kalau kamu tanya aku sendiri, di antara kandidat yang cukup kuat, Shin Tae-yong dengan Jesus Casas, kalau ini pendapat aku sendiri lah guys ya, aku akan lebih memilih Jesus Casas. Disebabkan apa? Track record yang cukup baik, dan sekarang dia free agent. Oke, siapa-siapa yang mau ambil dia boleh sih. Track record Jesus Casas cukup baik. Dia sudah buktikan di Irak, dia sudah buktikan di Barcelona. Liga Champion pun dia sudah menangi. Memang kalau mau dibilang kan guys, Piala Dunia nomor 1, Liga Champion nomor 2. Itu pencapaian tertinggi yang betul-betul tinggi tuh kalau di dalam sepak bola nih. Sebab di dalam Liga Champion tuh player-player yang main di sana bukan player-player yang biasa-biasa. Jadi sekiranya PSSI mengambil Jesus Casas nih, aku boleh katakan Indonesia akan menjadi salah satu tim yang cukup kuat ya, di Asia Tenggara. Sebab kenapa? Kalau kamu tengok taktik yang digunakan Jesus Casas nih, dia boleh bawa taktik La Liga tuh untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Tapi itu semua keputusan daripada PSSI, kita tidak boleh cakap apa-apa. Kita hanya boleh membagi pendapat. Keputusan PSSI hanya mereka yang boleh berbincang, dan hanya mereka yang boleh memilih siapakah head coach seterusnya yang diharapkan membawa timnas Indonesia menuju kejayaan. Cuma aku harap PSSI ambil nanti head coach ni, cari yang bagus, cari yang tidak seperti si Patrick Kluivert. Bukan kita cakap yang mungkin Patrick Kluivert kalau kamu bagi 100%, aku boleh katakan dia punya teknik, strategi, formation 40% lah, 40% ya. And itu kita punya pendapat. Kita tahu pendapat PSSI, kita bagi dengan orang. Nanti mungkin dalam ada beberapa rilis akan ada update tentang perkara ini. Jadi sampai situ reaction aku, dan see you in the next video in Comment React.